Faktanya bahwa dia memasang bendera HTI di mejanya. Kan begitu. Tidak cukup kemudian hanya menanyai dia apakah tersangkut ikut jadi anggota HTI. Enggak perlu. Kalau ada orang berhari-hari memasang bendera PKI di atas mejamu, udah nggak usah basa-basi. Dia yang masang juga. Ya dia pasti. Kalau bukan anggota, simpatisan. Sama begini. Dia memasang bendera HTI berhari-hari di kantor KPK di atas mejanya. Kalau bukan anggotanya, simpatisannya, pendukungnya, pendukung ormas terlarang di negeri ini. Ditanya konfirmasi. Ya jelas nggak ngaku, gimana sih? Walah, Ali kamu gimana jadi anggota KPK, jubir KPK kok begini? Kalau saya punya otoritas terkait dengan mengangkat atau memecat pegawai KPK, Ali Fikri ini saya pecat saat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kembali lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan senantiasa sehat-sehat selalu, baik-baik selalu. Amin ya robbal alamin. Saya masih akan membahas terkait dengan terbongkarnya bendera HTI di gedung KPK. Ini video keempat. Sebelum ini saya sudah membahas terkait dengan kronologi surat terbukanya sahabat Iwan Ismail full. Kemudian komentar saya terkait dengan proses pemecatannya sahabat Iwan. Dan saat ini video ini saya akan membahas terkait dengan tanggapan KPK terkait dengan pemecatan atas sahabat Banser kita, sahabat Iwan Ismail dari pengamanan sebagai petugas pengamanan di kantor KPK ini. Saya baca dulu di beritanya ya, nanti saya tanggapi. Ini saya ambil dari CNN Indonesia. KPK akui pecat satpam penyebar foto bendera terkait HTI. Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui memecat mantan petugas keamanan atau satpam bernama Iwan Ismail beberapa waktu lalu. Pemecatan dilakukan karena Iwan menyebarkan berita bohong atau hoax dan menyesatkan ke pihak luar terkait pemasangan bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, merespon surat terbuka KPK Iwan Ismail yang merasa diberhentikan karena menyebarkan foto bendera yang terpasang di salah satu meja pegawai KPK. Agak aneh ini, sampai di sini agak aneh. Saya ulangi, Ali Fikri ini mengatakan bahwa Iwan menyebarkan berita bohong atas hoax dan menyesatkan ke pihak luar terkait pemasangan bendera terkait Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Hoaxnya di mana? Berita bohongnya di mana? Karena Iwan sendiri sudah bersaksi dan bersedia di cross check melalui CCTV yang ada di ruangan KPK itu. Kecuali Iwan menyebarkan foto itu bukan diambil di gedung KPK, kemudian dia framing, dia tulis bahwa itu ada di gedung KPK, itu namanya hoax, itu namanya bohong. Ya, jadi sampai di sini sudah aneh nih pernyataannya nih. Iwan sudah diwawancara sejumlah media mainstream loh, dan dia mengatakan bahwa apa yang dia lihat itu benar di foto di gedung lantai 10 di salah satu ruang penyidik, di meja penyidik, di ruang KPK itu. Kok dikatakan hoax? Hoax dari mana? Buka-bukaan aja kalau begitu caranya. CCTV-nya diambil, diperiksa, mana yang benar, apakah Iwan ataukah Ali Fikri ini. Oke, saya lanjutkan. Ali mengatakan setelah foto tersebut beredar di media sosial, pihaknya langsung memeriksa beberapa saksi, bukti dan keterangan lain yang mendukung. Hasilnya, pegawai yang memasang bendera tersebut terbukti
tidak memiliki afiliasi dengan HTI sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya itu. Aneh ini. Aneh lagi. Hasilnya, saya ulangi, pegawai yang memasang bendera tersebut terbukti tidak memiliki afiliasi dengan HTI sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya itu. Ukurannya apa ini? Oke, begini saja. HTI ormas terlarang, FPI ormas terlarang, PKI terlarang di Indonesia. Seandainya ada orang pegawai KPK memasang bendera PKI di atas mejanya, kemudian ditanya, dia tidak mengaku, apakah Anda akan percaya begitu saja bahwa dia tidak terafiliasi dengan PKI? Begitupun sebaliknya. Kalau hanya patokannya orang yang memasang bendera itu ditanya tidak tersangkut KPK, ya yang namanya maling, mana ada maling aku? Atau contoh lain, Anda, petugas KPK misalkan, kedapatan di atas mejanya ada heroin, ada narkoba. Kemudian diambil, difoto. Pemilik meja itu kemudian mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang narkoba di atas mejanya. Apakah cukup sampai di situ? Apakah kita percaya bahwa dia memang tidak memiliki, tidak ada sangkut pautnya dengan barang haram itu? Logika orang bodoh aja bisa kok memahami ini. Nampaknya nih si Ali Fikri ini terlihat sekali melindungi pemasang HTI, pemasang bendera HTI itu. Ini perlu diselidiki juga nih orang. Saya lanjutkan. Pegawai yang memasang bendera tersebut terbukti tidak memiliki afiliasi dengan kelompok _ organisasi terlarang, sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya, kata Ali dalam keterangannya. Karena itu bagi penyebarannya dianggap sebagai penyebaran berita palsu yang akan menyesatkan. Loh gimana? Tuh, ini kalau nggak tertawa saya jadi emosi nanti. Disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar, bohong, dan menyesatkan ke pihak eksternal. Semakin membuat emosi ini komentarnya. Menurut Ali, perbuatan Iwan tersebut juga telah menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK. Ada maling di kantormu, di rumahmu, kemudian tertangkap basah oleh satpam, petugas keamanan Anda. Satpam ini kemudian mengambil foto dan disebarkan ke publik bahwa ada maling di rumah Anda atau maling di kantor Anda. Kemudian Anda menghukum sang satpam karena dianggap telah membuat citra buruk atas kantor Anda karena kantor Anda ada malingnya gitu, atau pegawai Anda ada malingnya. Logikanya kan begitu. Ya. Kemudian Anda memecat satpam itu. Ya, lucu nggak? Ya lucu. Ya kita ibaratkan maling aja lah biar mudah nih otaknya Ali Fikri memahami ini. Ada anggotanya memasang bendera ormas terlarang di kantornya. Kemudian dikatakan satpam yang telah mengambil foto bendera terlarang di kantor KPK itu dikatakan sebagai orang yang telah membuat citra buruk kantornya di luar gedung KPK. Yang membuat citra buruk bukan satpamnya, Guplo, tapi oknum anggota KPK yang telah memasang bendera HTI di mejanya itu. Ketika kantor Anda ketahuan ada anggota-anggota yang jadi maling di dalamnya, bukan orang yang menangkap maling yang membuat citra buruk, tapi maling-maling itu yang membuat kantor Anda buruk. Hei, ini perlu direparasi nih. Reparasi pola pikirnya ini. Aneh ini. Ini Ali Fikri perlu diselidiki nih saya kira nih. Kok jawabannya gak lucu?
Lah ya dia mengatakan bahwa pemasang bendera HTI di kantornya terbukti tidak memiliki afiliasi. Ini ukurannya apa? Ditanya kan? Iya kan? Diklarifikasi. Ya tentu saja. Mana ada maling aku? Ada. Ini kamu pasang bendera HTI. Kamu anggota HTI ya? Masa ngomong ya saya anggota HTI sementara HTI sudah dilarang? Ya pegawai kuceluk namanya. Maling kuceluk namanya. Kamu maling ya? Iya saya maling. Lah sudah tahu ormas terlarang, HTI terlarang, ditanya ya pasti akan menghindar, akan mengaku saya NKRI. Ya begitu untuk menyelamatkan diri. Nah sekarang yang kita jadikan ukuran adalah fakta dan data yang ada saja. Faktanya bahwa dia memasang bendera HTI di mejanya. Kan begitu. Tidak cukup hanya kemudian hanya menanyai dia apakah tersangkut ikut jadi anggota HTI. Enggak perlu. Kalau ada orang berhari-hari memasang bendera PKI di atas mejamu, udah nggak usah perlu, nggak usah basa-basi. Dia yang masang juga. Ya pasti dia pasti. Kalau bukan anggota simpatisan, sama begini. Dia memasang bendera HTI berhari-hari di kantor KPK di atas mejanya. Kalau bukan anggotanya, simpatisannya, pendukungnya, pendukung ormas terlarang di negeri ini. Ditanya konfirmasi, ya jelas nggak ngaku, gimana sih? Walah, Ali kamu gimana jadi anggota KPK, jubir KPK kok begini? Kalau saya punya otoritas terkait dengan mengangkat atau memecat pegawai KPK, Ali Fikri ini saya pecat saat ini juga. Dengan komentarnya begini, memalukan ini. Logika, saya orang desa memahami logikanya jangan nyambung kok. Iya, sekali lagi kalau saya punya otoritas, seandainya punya otoritas, mengangkat atau memecat pegawai KPK. Dalam kasus seperti ini, ada bendera HTI di ruangan, dia belain begini. Saya pecat hari ini juga Ali Fikri itu. Sehingga dia. Saya lanjutkan. Karena itu bagi penyebarannya dianggap sebagai penyebaran berita palsu yang menyesatkan. Palsu menyesatkan bagaimana? Itu fakta kok. Menurut Ali, perbuatan Iwan tersebut juga telah menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK. Mau diulangi komentarnya? Enggak usah lah ya, perlu ya. Yang menurunkan citra namanya KPK itu bukan satpam yang mengetahui maling, tapi malingnya kebetulan orang dalam. Itu contohnya begitu, ada pegawai sebuah kantor, ternyata maling barang-barang kantor, kemudian ada satpam mengetahui, dipoto, diambil, disebarkan. Yang membuat citranya buruk itu bukan satpam, tapi malingnya ini. Maka orang dalam internal yang menjadi maling di kantornya sendiri. Saya kayak gitu nggak paham, Ali. Mau gimana sih? Kayak KPK kok kayak gini level cara berpikirnya. Oke, saya kira itu saja cukup nih. Allah ya karim. Jadi sekali lagi, saya mensupport penuh kepada sahabat Iwan Ismail atas langkah Anda membongkar fenomena ini. Membongkar adanya anasir oknum-oknum pegawai KPK yang mendukung ormas terlarang dengan bukti memasang bendera HTI, memasang benderanya di atas mejanya berhari-hari, bukan hanya sehari loh. Kalau membaca kronologi surat terbukanya Iwan, ini bukan hanya sekali, bukan hanya satu hari dia melihat, tapi berhari-hari. Artinya semangat betul dia itu, niat betul bahwa dia memang pendukung ormas terlarang itu. Jadi lanjutkan sahabat Iwan. Dan saya juga ingin memesankan kepada sahabat-sahabat Banser di Jakarta khususnya. Nggak tahulah satuan mana. Satkor atau Korupulu juga Satkornas kalian harus turun tangan ini. Ini bukan hanya persoalan dipecatnya sahabat Iwan Ismail sebagai pengamanan di kantor KPK. Tetapi bahwa ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah terkait adanya oknum-oknum di kantor penting negara yang indikasi disusupi menjadi supporter ormas terlarang. Dan ini kelas KPK tidak bisa dibiarkan. Ini adalah kepentingan bangsa dan negara, kepentingan NKRI. Ini adalah melawan
ormas-ormas, orang-orang yang terafiliasi dengan ormas radikal yang sudah dilarang di tanah air ini. Terkait dengan nasib Iwan Ismail, saya kira tentu bukan dipecat. Dia mestinya dapat hadiah piagam penghargaan yang begitu besar. Baik dari organisasinya, dari Satkornas Bansernya, dari GP Ansor Pusat, maupun oleh negara. Karena berhasil mengungkap adanya oknum-oknum yang dicurigai pendukung HTI di kantor KPK. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Ini adalah video keempat saya. Kalau ada perkembangan lebih jauh, saya akan lanjutkan pembahasan terkait dengan fenomena terbongkarnya bendera HTI di dalam ruangan kantor KPK ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.